Perkenalkan, nama saya Agung Borola. Di sini saya akan membawakan materi struktur sistem mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Yang pertama, sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Secara umum, sistem operasi merupakan software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software tersebut. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dengan lapisan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Struktur sistem terbagi atas beberapa. Yang pertama, struktur sederhana. Sistem operasi berbagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, selalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Contoh dari sistem operasi kali ini adalah MS-DOS dan Unix. MS-DOS sendiri merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit, sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik, di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem apabila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Berikutnya ada sistem berlapis. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan di bawah memberi layanan lapisan lebih ke atas. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras, dan yang paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur sistem berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus. Yang berikutnya adalah kernel mikro. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang lebih kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Yang berikutnya adalah modular. Kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau loadable kernel modules. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi seperti Solaris Linux dan Mac OS X. Sistem operasi Apple, Macintosh, Mac OS X menggunakan struktur hybrid. Strukturnya menggunakan teknik berlapis dan satu lapisan diantaranya menggunakan Mac Micro Kernel. Yang berikutnya adalah mesin maya atau virtual machine. Virtual machine ini mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multi-programming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Struktur mesin maya atau virtual machine terdiri dari atas komponen dasar utama dua, yaitu yang pertama, kontrol program, yaitu virtual machine monitor yang mengatur fungsi dari prosesor, memori, dan piranti input or output. Komponen ini berhubungan langsung dengan perangkat keras. Yang kedua adalah conventional monitor system, yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses, pengelolaan informasi, dan pengelolaan piranti. Berikutnya ada client server model. Mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem pada mode pengguna atau user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan klien, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan, klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan.
Proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta, mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi, sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dari semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Kernel hanya mengatur komunikasi antar klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan microkernel. Yang berikutnya adalah sistem berorientasi objek. Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimasukkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai di properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum berkeseluruhannya. Oke, sekian presentasi dari saya tentang materi struktur sistem. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.